Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Arsya Univers Purwoko dengan NIU 562164. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait Ecological Index Assessment for Aquatic Ecosystem atau indeks dari suatu ekologi perairan ya. Di sini ada komponen abiotiknya. Yang pertama itu ada penilaian fisika, yaitu suhu, arus, kekaruhan, TSS, dan penilaian kimia seperti pH, DO, BOD, COD, dan nitrat dan fosfat. Kemudian ada metode penelitian terintegrasi. Kemudian ada indeks pencemaran, IP atau PI. Terus ada storage. Kemudian ada indeks kualitas air. Kemudian ada metode penilaian habitat. Terus ada River Habitat Assessment atau EPA. Kemudian ada Lake Habitat Survey. Kemudian ada metode penilaian komponen abiotik secara spasial. Terus yang terakhir ada GIS dan Remote Sensing. Terus untuk storage and retrieve itu tuh secara prinsip metode storage adalah membandingkan antara data kualitas air dengan baku mutu air yang disesuaikan dengan peruntukannya guna menentukan status mutu air. Selanjutnya, pemberian skor berdasarkan dari hasil uji dan baku mutu. Jika hasil pengukuran memenuhi baku mutu, berikan skor 0. Jika hasil pengukuran melampaui baku mutu, berikan skor negatif yang ditentukan dengan rumus tertentu yang disesuaikan dengan peruntukan air. Nah, kemudian ada klasifikasi skor dari standar storage tadi. Jadi kalau misalnya baik itu kan 0. Kalau baik atau tercemar ringan, skornya itu di antara -1 hingga -10. Sedangkan jika tercemar sedang itu tuh skornya dari -11 hingga -30. Nah, yang terakhir ada yang buruk sekali atau tercemar berat, dia itu lebih dari -31 gitu teman-teman skornya. Nah, untuk perhitungan indeks pencemarannya sendiri itu sebagai berikut. Ada kategori kelas indeks pencemaran. Jadi kalau misalnya dari 0 hingga sama dengan 1 itu memenuhi baku mutu atau baik. Nah, kalau 1 hingga sama dengan 5 itu tercemar ringan atau slightly polluted. Terus jika 5 hingga sama dengan 10 itu tercemar sedang masuknya atau fairly polluted. Nah, kemudian yang terakhir ada yang lebih dari 10. Nah, yaitu termasuk tercemar berat atau heavily polluted. Nah, kemudian ada indeks pencemaran atau IP atau PI. Nah, indeks kualitas air atau IK ini memberikan nilai tunggal yang mengekspresikan keseluruhan kualitas air pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas air. Indeks ini digunakan untuk menyederhanakan data kualitas air yang kompleks dalam satu informasi yang mudah dipahami dan berguna untuk pengambilan kebijakan dalam analisis lingkungan. IK merupakan manajemen tool, tidak dapat dijadikan pengganti status mutu air. Nah, kemudian masuk ke komponen biotiknya. Yang pertama ada FBI atau Family Biotic Index, yaitu Hilsenhoff dari USA. Kemudian yang kedua ada dari Australia, yaitu Signal Index. Yang ketiga ada Fish Assemblage Index atau FAI, yaitu standar nasional dari USA. Kemudian ada indeks keanekaragaman Shannon Wiener. Kemudian ada indeks dominasi. Terus ada indeks keragaman. Nah, yang pertama ada dari Family Biotic Index atau FBI. Nah, dia itu metodenya gimana? Jadi yang pertama itu sampel dikumpulkan menggunakan aquatic net dari daerah river atau shallow run dengan kecepatan arus lebih dari 0,30 meter per second dan substrat berupa kerikil, batu kecil atau batuan. Nah, itu tuh dikumpulin tuh ada kemarin
Itu menurut yang saya dapat itu kumpul di 100 sampai 200 arthropoda itu dikumpulin. Nah, kemudian arthropoda itu diklasifikasikan, diidentifikasi hingga tingkat family dan hitung FBA dengan mengalihkan setiap family dengan nilai toleransi. Nah, di sini juga ada rumusnya sebagai berikut ya. Di mana NI adalah jumlah spesimen dalam setiap kelompok taksonomi. Terus A1 AI adalah skor toleransi polusi untuk kelompok taksonomi tersebut dari 0 hingga 5. Kemudian N itu adalah total jumlah organisme dalam sampel. Kemudian ada kategori kualitas air menurut Hilshenshoff di tahun 1987. Jika 0 hingga 3,50 itu tuh sangat baik termasuknya. Nah, kalau 3,51 hingga 4,50 dia itu sangat baik juga. Kemudian untuk 4,51 hingga 5,50 itu termasuk baik. Nah, yang 5,51 hingga 6,50 itu tuh termasuknya sedang. Nah, kalau 6,51 hingga 7,50 itu masuknya agak buruk. Kemudian ada 7,51 hingga 8,50 itu masuknya sudah buruk. Nah, kalau 8,50 hingga 10 itu sudah sangat buruk sekali. Terus lanjut ada signal index Australia dari Australia. Dan itu menghitung perhitungan menggunakan berdasarkan bobot taksonomi tersebut dari ordo, kelas, filum dan lain-lain. Kemudian ada Fish Assemblage Index atau FII dari Standar Nasional USA. Dia itu bertujuan untuk mengelompokkan ikan sebagai bagian dari program pemantauan air karena ikan dapat menunjukkan kondisi kimia, fisika, dan biologi dalam jangka waktu yang lama. Next ada dari indikator indeks keanekaragaman EVNAS, di mana H itu adalah indeks keanekaragaman. Kemudian ada indeks dominasi, di mana NI adalah jumlah individu dari spesies ke I dan N adalah total jumlah individu di seluruh spesies. Yang terakhir S adalah jumlah spesiesnya. Nah, ada indeks keanekaragaman dari Shannon Winner. Nah, dia itu misalnya kalau misalnya indeksnya itu kurang dari sama dengan 1, yaitu keanekaragamannya tingkat rendah. Kalau 1 hingga sama dengan 3, keanekaragaman tingkat sedang. Nah, kalau lebih dari 3 itu sudah keanekaragaman tingkat tinggi. Nah, terima kasih. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.